Kecerdikan Sintayong di balik gol Sadil Ramdhani. Gerak cepat PSSI lakukan evaluasi. Kesalahan dasar punggawa Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kecerdikan Sintayong di balik gol Sadil Ramdhani. Di balik hasil negatif yang diraih Timnas Indonesia pada dua laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, kecerdikan Sintayong masih tampak di laga kontra Filipina. Sebagaimana diketahui, pada laga tersebut skuad Garuda harus puas dengan hasil imbang 1-1. Namun Sintayong akhirnya melakukan perombakan tim setelah kekalahan atas Irak dengan mengganti 5 pemain yang jadi starting 11 saat melawan Irak. Lini serang juga mengalami perubahan dari laga pertama. Saat menghadapi Irak, lini depan skuad Garuda dipimpin oleh Denny Sulistiawan dan Dimas Rejat. Melawan Filipina, Rafael Struijk dan Sadil Ramdhani menjadi andalan. Langkah ini terbukti cukup efektif. Beberapa kali Struijk dan Sadil menebar ancaman ke pertahanan Filipina. Kecepatan kedua pemain ini memang sudah cukup teruji saat berada di klub. Sadil juga sering terlihat berpindah-pindah posisi untuk mencari celah pertahanan lawan. Pada gol, Sadil juga terlihat keduanya melakukan koordinasi yang solid. Pada menit ke-69 dari sisi kiri, Ricky Kambuaya melakukan tusukan ke pertahanan Filipina. Terlihat posisi Struijk tetap terjaga di depan kotak penalti untuk memancing bek lawan menutup posisinya. 3 bek lawan fokus pada pergerakan Struijk dan Kambuaya. Dengan cerdik, Kambuaya pun mengirim bola ke sektor kanan menuju Sadil. Sudah tanpa kawalan, Sadil terlihat tidak terburu-buru maju untuk menghindari jebakan offside lawan. Dengan eksekusi yang tepat, tendangan pemain Sabah FC tersebut langsung menghujam gawang lawan. Memasang Sadil Ramdhani sebagai penyerang akhirnya dipilih oleh Sintayong. Saat bersama-sama, Sadil berposisi winger tapi sekaligus menjadi second striker. Bersama skuad Garuda, Sadil sering berposisi sebagai winger murni dan dituntut untuk tidak bertahan. Akibatnya, stamina dan kelincahan Sadil tidak muncul sesuai harapan saat berada di timnas. Namun, keputusan Sintayong untuk memaksa Sadil bermain lebih menyerang terbukti sukses dimanfaatkan dengan baik oleh sang pemain. Kesalahan dasar punggawa Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir juga masih menjadi masalah bagi timnas Indonesia. Beberapa kali peluang emas yang seharusnya berbuah gol justru gagal dieksekusi dengan baik. Misalnya pada laga melawan Filipina. Pada babak kedua, Pratamaran sempat mendapat peluang bagus dan berhadapan dengan penjaga gawang Neil Etheridge. Sayang, finishing touch dari Arhan justru melambung tinggi di atas gawang Filipina. Hal-hal seperti ini wajib dibenahi para penggawa timnas Indonesia agar tidak terulang pada pertandingan berikutnya. Kedua, pengambilan keputusan. Decision making atau pengambilan keputusan juga menjadi aspek penting dalam sepak bola. Seorang pemain harus jeli untuk menentukan kapan mengalirkan bola, kapan melakukan dribble, hingga kapan melakukan shooting. Berkaca pada dua laga terakhir timnas Indonesia, para penggawa Garuda masih kerap terlihat salah mengambil keputusan. Misalnya ada sebuah serangan yang akan menjadi peluang bagus ketika si pemain mengumpan ke rekannya. Namun, pemain tersebut justru terus memaksa membawa bola dan memilih melakukan shooting. Alhasil, serangan tersebut justru berakhir gagal dan menjadikan peluang terbuang sia-sia. Ketiga, koordinasi lini belakang. Pada dua laga terakhir melawan Irak dan Filipina, lini belakang timnas Indonesia memang sudah beberapa kali melakukan perubahan komposisi pemain. Namun mereka masih sering terlihat salah koordinasi dengan rekannya. Kesalahan koordinasi semacam ini bisa memberikan peluang bagi lawan untuk mencetak gol. Maka dari itu, Sintayong perlu untuk segera membenahi kesalahan-kesalahan tersebut.
Panggil Bima Sakti dan Sintayong, PSSI evaluasi Timnas Indonesia. Rentetan hasil negatif yang didapatkan Timnas Indonesia membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir bergerak cepat dengan mengadakan rapat bersama jajaran anggota Komite Eksekutif PSSI. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U17 Hasuan Bima Sakti menuai hasil negatif usai tersingkir di babak penyisihan grup Piala Dunia U17 2023 usai finish di peringkat ketiga grup A. Sementara Timnas Indonesia senior besutan Sintayong puasa kemenangan di dua laga tandang pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut tentu menjadi alarm bahaya sebab Timnas Indonesia akan menatap misi sulit lain di Piala Asia 2023 menghadapi Jepang, Vietnam, dan kembali berjumpa Irak di grup D. Tak sampai di situ, Indonesia juga ditunjuk sebagai tuan rumah di dua ajang kelompok umur AFF. Indonesia dipastikan akan menggelar Piala AFF 16 dan U19 2024, di mana Solo kembali diproyeksikan sebagai kota penyelenggara. Menyikapi hal itu, Erick Thohir langsung menggelar rapat Exco PSSI pada Rabu siang dengan membahas mengenai persiapan menuju event-event besar di tahun depan. Berdasarkan rapat itu diputuskan bahwa PSSI memanggil sebuah pelatih termasuk Bima Sakti dan Sintayong. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah evaluasi. Tadi siang saya rapat bersama teman-teman Komite Eksekutif PSSI. Kami membahas persiapan timnas untuk beberapa kejuaraan tingkat Asia dan dunia tahun depan. Exco dalam waktu dekat ini juga akan memanggil semua pelatih untuk mengevaluasi laga timnas di beberapa pertandingan terakhir. Ucap Erick Thohir. Harapannya dengan evaluasi tersebut Timnas Indonesia dari skala kelompok umur mampu berbenah menjadi lebih baik. Terlebih event bergengsi akan berlangsung tahun depan membutuhkan momentum untuk menjadi ajang kebangkitan sepak bola Indonesia.